Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka S. Pramana dengan NIM C1 Channel 24052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh orang pribadi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanil Anissa SE Maka. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Pengertian PPh orang pribadi. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yang kini orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak. Nah, subjek PPh orang pribadi yaitu memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. WP orang WP orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya itu objek PPh orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi merujuk Pasal 4 Ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008 yaitu penghasilan dari pekerjaan, dari modal atau investasi, penghasilan lainnya seperti hadiah dari undian. Nah, selanjutnya itu norma perhitungan PPh orang pribadi. Nah, yang boleh menggunakan NPPN adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta dari penghasilan net dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak orang pribadi tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Penghasilan itunya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu. Pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan itu yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui. Selanjutnya itu WPOP dilakukan pemeriksaan. Wajib pajak orang pribadi tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Penghasilan itunya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Selanjutnya yaitu pemberitahuan penggunaan NPPN dianggap disetujui. Yaitu pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersa- sejak awal pajak yang bersangkutan dianggap disetujui. Nah, selanjutnya yaitu pembukuan PPh orang pribadi. Yang pertama itu prinsip atas asas yang terdiri dari stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, dan metode penyusutan dan amortisasi. Yang kedua yaitu pembukuan terdiri atas catatan harta, catatan kewajiban, catatan modal, catatan penghasilan dan biaya, catatan harga perolehan dan penyerahan termasuk penjualan dan pembelian. Selanjutnya yaitu tarif PPh orang pribadi. Nah, perubahan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan, yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut. Lapisan tarifnya yaitu terdiri dari 1 sampai dengan 5. Untuk UU PPh-nya, rentang penghasilan pada lapisan tarif pertama 0 sampai 50 juta dengan tarif 5%. Yang kedua, yaitu 50 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%. Yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta dengan tarif 25%. Dan yang keempat, 500 juta lebih dengan tarif 30%. RUU HPP-nya adalah dengan rentang penghasilan
dengan lapisan tarif pertama 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Untuk yang lapisan tarif kedua, rentang penghasilannya 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Untuk lapisan tarif ketiga, rentang penghasilannya yaitu 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan yang lapisan tarif keempat, rentang penghasilannya itu 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Nah, yang terakhir yaitu lapisan tarif yang kelima, rentang penghasilannya lebih dari 5 miliar dikenakan tarif 35%. Nah, berikut ilustrasi penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Asumsi penghitungan PPh untuk status WPOP lajang atau TK0. Penghasilan per bulannya yaitu 5 juta, 9 juta, 10 juta, dan 15 juta. Untuk penghasilan per tahunnya 60 juta, 108 juta, 120 juta, 180 juta. PTK 0-nya 54 juta, 54 juta, 54 juta, dan 54 juta. Pajak penghasilan kena pajaknya 6 juta, 54 juta, 66 juta, 126 juta. Perhitungan PPh terutangnya untuk UU PPh 5% dikali dengan 6 juta sama dengan 300 ribu. Untuk RUU HPP 5% dikali dengan 6 juta sama dengan 300 ribu. UU HPP UU PPh 5% dikali 50 juta sama dengan 2,5 juta. Selanjutnya yaitu 15% dikali 6 juta sama dengan 900 ribu. RUU HPP-nya 5% dikali 54 juta sama dengan 2,7 juta. Yang selanjutnya yaitu dengan PH kena pajak 66 juta tersebut, UU PPh-nya 5% dikali dengan 50 juta sama dengan 2,5 juta. Lalu selanjutnya yaitu 50% dikali dengan 16 juta sama dengan 2,4 juta. Untuk RUU HPP-nya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lalu 15% dikali 6 juta sama dengan 900 ribu. Nah, yang terakhir yaitu UU PPh-nya 5% dikali dengan 50 juta sama dengan 2,5 juta. Untuk RUU HPP-nya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lalu UU PPh-nya 15% dikali dengan 76 juta sama dengan 11,4 juta. RUU HPP-nya 15% dikali 66 juta sama dengan 9,9 juta. Total PPh terutangnya yang pertama itu 300 ribu dan RUU HPP-nya 300 ribu. Yang kedua UU PPh-nya 3,4 juta dan RUU HPP-nya 2,7 juta. Yang ketiga UU PPh-nya 4,9 juta dan RUU HPP-nya 3,9 juta. Dan yang terakhir UU PPh-nya 13,9 juta dan RUU HPP-nya 12,9 juta. Nah, kesimpulannya, pajak penghasilan orang pribadi adalah kewajiban pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu selama tahun pajak. Subjek pajak orang pribadi terbagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Objek pajak PPh orang pribadi mencakup segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan, seperti penghasilan dari pekerjaan, investasi, dan sumber lainnya. Dalam perhitungan PPh, seseorang yang memilih untuk menyelenggarakan pembukuan dengan sistem kas atau berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat lagi menggunakan sistem kas pada tahun pajak berikutnya. Selain itu, sejak tahun pajak 2022, pembukuan yang dilakukan tidak lagi memungkinkan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu. Tarif pajak penghasilan bervariasi, tergantung pada siapa yang menjadi subjek pajak dan penghasilan yang diperolehnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.